Kami kalau disebut kayak ayam, kami itu mencari di mana induk kami tersebut. Dalam setengah abad terakhir, populasi manusia di dunia bertambah 2 kali lipat. Kompetisi pendudukan lahan dengan makhluk hidup lainnya tak terhindarkan. Jadi penganggapan warga ini hutan milik negara juga milik rakyat. Setelahnya reformasi hutan rusak. Sebelum tahun 2017, Indonesia mengalami degradasi lahan seluas 1,3 juta hektar tutupan lahan akibat kebakaran, penebangan liar, dan alih fungsi hutan. Khusus untuk hutan produksi dan hutan lindung memiliki suatu kompleksitas permasalahan sosial yang sangat tinggi. Lebih-lebih hutan lindung yang diharapkan sebagai penyangga kehidupan, pengatur hidrologis, tapi kenyataannya sudah banyak beralih fungsi dari hutan menjadi perkebunan, menjadi pertanian. Lahirnya proyek Cross-Cutting Capacity Development tak lepas dari kenyataan akan makin berkurangnya luasan hutan dan tutupan lahan. Menerjemahkan mandat Konvensi Rio ke tataran aplikatif, proyek ini memulai langkah pertamanya di Pesawaran Lampung dan Malang, Jawa Timur. Proyek CCD atau Cross Cutting Capacity Development terkait dengan isu-isu penanggulangan degradasi lahan, penanggulangan perubahan iklim, dan satu lagi terkait dengan keanekaragaman hayati. Tujuan proyek ini ada 3. 1, penguatan kebijakan, kemudian yang kedua peningkatan kapasitas individu atau manusianya, termasuk dalam peningkatan kapasitas kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu penyadartahuan masyarakat secara khususnya kepada kelompok binaan dan secara umum masyarakat luas. Kenapa diputuskan menjadi 2 lokasi? Karena di 2 lokasi tersebut termasuk dalam das prioritas yang harus dipulihkan. Karena dalam hal ini termasuk ke dalam das yang kritis atau yang bisa dilaksanakan dengan isu cross-cutting tersebut. Bersama masyarakat Bayasjaya, CCCD mencoba memahat harapan baru. Berbagai kelompok berbasis konservasi pun didampingi. Keberdayaan masyarakat yang tadinya bergantung pada hutan diharapkan akan mengurangi tekanan terhadap kawasan tangkapan air. Di awal di Lampung ini khususnya di Desa Bayasjaya belum ada kelompok yang terbentuk dari awal tahun 2018 kami masuk. Sehingga dengan adanya pendekatan secara intensif dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat, akhirnya kita mendapatkan 19 kelompok binaan yang berkomitmen untuk melaksanakan program-program di bawah proyek CCD ini. Awalnya kita kumpul sama kawan-kawan nih anggota Pokdarling, kita sharing gimana caranya kita memanfaatkan limbah atau ya di sekitar kita, dan hasilnya alhamdulillah bisa dimanfaatkan. Kalau di sini kan sampah batok kelapa itu banyak, Pak. Jadi sampah dari dapur-dapur rumah itu kan bekas-bekas ibu-ibu masak itu ya, yang nggak pakai lagi batoknya, kita kumpulin, kita buat kerajinan tangan seperti asbak, dan juga kita remuk sama anggota. Jadi gimana sampah batok kelapa ini bisa dikelola menjadi barang yang ada harganya gitu kan, ada nilainya. Tuh. Selain membuat kerajinan tangan dari limbah, secercah asa akan Bayasjaya yang mandiri ditanam lewat bantuan dan pendampingan di bidang peternakan dan perikanan. Kebetulan juga selain kita bergerak di hutan gitu kan, apa salahnya kalau kita membuat kegiatan berupa peternakan. Di samping kita kerja di luar, di hutan, ketika kita di rumah, kita ada kegiatan lain. Kami KTH di sini, binaan CCCD, sangat mau sekali untuk masalah ternak kambing. Karena kalau secara hitung-hitungan dari masalah kita untuk ternak ini ketemu, di sisi lain ada kemanfaatan juga untuk hutan. Karena pakan kambing di kami ini rumputnya itu kan
tajuk tinggi juga, seperti daun ini yang sekarang dimakan sama kambing, itu bermanfaat. Kami juga menanam seperti lada. Jadi ada 2 fungsi untuk kemanfaatan itu. Dan juga bisa menyerap air untuk di hutan. Keragaman gender turut diperhitungkan. Kelompok wanita pun digiatkan. Kemampuan ibu-ibu di sini bikin keripik pisang. Terus udah buat keripik pisang, ada tambahan produk lain, kita buat keripik dari kulit kakao. Sebelum ada CCCD, kita ngadain, ya, tapi nggak sesering ini. Soalnya dulu itu belum kebanyakan belum ada yang paham. Keuangannya, cara-cara dari hasilnya. Kalau udah ada hasil banyak, siapa yang mau ngejual gitu. Setelah ada CCCD, alhamdulillah ada kelancaran, ada kemajuan. Jadi kitanya teman-teman ini semangat semua. Gagasan pemanfaatan jasa lingkungan berupa edu dan ekowisata pun perlahan dibentuk lewat kelompok sadar wisata. Terbentuknya kami Pokdarwis ini di akhir tahun 2018 sekitar bulan Oktober semenjak CCCD masuk ke desa kami Bayes Jaya. Ya, kami mempunyai potensi wisata yaitu yang pertama air terjun. Air terjun di daerah kami ini lumayan banyak, cuman saat ini kami baru memulainya dengan 2, yaitu air terjun Kusumasari dan Kusumajaya. Ya, kedepannya kami tetap akan bergotong royong untuk mewujudkan potensi-potensi tersebut. Saya Haji Dendi Ramadona. Saya selaku Bupati Pesawaran bersama OPD-OPD terkait kami yaitu berkomitmen untuk bersama-sama CCCD dalam rangka memfasilitasi penyusunan rencana pengelolaan model daerah aliran sungai atau MDM, Wahilau, dan pembentukan forum-forum koordinasi pengelolaan model daerah aliran sungai yang ada di Kecamatan Wahilau, khususnya di Desa Bayes. Jadi pembangunan CCD ini walaupun setahun ini meletakkan sebuah fondasi. Fondasi ini sangat penting. Nah, kita tinggal mengisi di atasnya fondasi, namanya rumah. Nah, rumah inilah yang kita akan kemas. Nama rumah itu ada gambaran dari sebuah inovasi. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu dari masyarakat supaya berjalan terus dinamis. Inovasi ini menjadi harga sebuah proses kemandirian. Di kaki Gunung Semeru, CCCD menyisir hulu Sungai Brantas dan bergerak bersama masyarakat di model Das Mikro Sumberbulu. Secara presentasi lahan kritis, Das Brantas menjadi 15 das prioritas, kemudian sub-sub Das Sumberbulu merupakan bagian dari hulu dari sub Das Lesti yang harus dipulihkan. Ada 7 kelompok masyarakat yang kita bina di Desa Bambang maupun Desa Beringin, dan kita selalu melakukan upaya-upaya untuk bimbingan teknis kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Harapan akan pulihnya lahan kritis disemai dengan menggiatkan sejumlah kelompok masyarakat untuk kembali peduli dan menyulami bumi yang dipijaknya. Dengan adanya CCD masuk ke Desa Bambang terutama, jadi di situ kita dibina dalam rangka untuk pemulihan lahan. Jadi yang diterima kelompok kami, yang pertama agroforestry, jadi penanaman. Untuk agroforestry tahun ini kita mendapat lahan yang harus kita tangani itu seluas 6 hektar, tapi itu dikerjakan oleh 2 kelompok. Menuju punggungan gunung, udara sejuk sontak menyiram paru, juga jiwa yang rindu kepada heningnya alam. Khususnya di Desa Bambang yang berbatasan dengan zona tradisional Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, memiliki keanekaragaman hayati yang begitu luas, terutama di potensi burung yang ada di sana. Kemudian kita melihat bahwa komitmen dari masyarakat sendiri yang untuk memulihkan lahan atau pemulihan ekosistem yang ada di sana itu begitu kuat sehingga kita memilih hal tersebut. Jadi pihak Taman Nasional menggandeng kita
Kebetulan kita di satu wadah yaitu kelompok sadar wisata desa. Jadi kita diminta untuk kemitraan untuk mengawasi juga mencegah ada perambahan liar atau penebangan liar dan segala macam yang bisa merusak di hutan itu sendiri. Nah, iki coba. Endi wong ya? Wah. Loh, liko ngomong. Stop. Cik, sampean ora ngulangi meneh. HP karo manuke tak sita. Jadi begitu Pok Darwis dibentuk, selang beberapa saat kemudian, beberapa bulan kemudian ada program dari CCD, jadinya langsung lah. Jadi kita boleh dibilang organisasi baru yang masih bayi. Alhamdulillah ada kemitraan langsung, ada action langsung dengan CCD waktu itu. Kemudian di Desa Beringin sendiri juga memiliki potensi wisata alam yang perlu kita eksplor kembali untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Beringin. Tirta Amerta. Bagi masyarakat Desa Beringin, air terjun Sumber Wiwit adalah simbol kehidupan dan umur panjang. Kalau dulu sih ini tempat untuk mandi masyarakat sekitar. Jadi pertama itu anggota Pok Darwis dan masyarakat sekitar kita bekerja sama, kerja bakti membersihkan sampah-sampah yang di sungai ini. Dari filosofi setempat, inisiatif membangun wisata alam pun mencuat. Sumber air yang tak pernah putus mengalir. Alhamdulillah dengan adanya Sumber Wiwit yang untuk dijadikan tempat wisata, sampahnya itu sekarang sudah berkurang. Pendampingan terhadap pemuda tak luput dari perhatian. Karang Taruna itu dapat bantuan CCD berbentuk barang itu kambing sekitar 21 ekor, waktu itu dibagi 2 kelompok. Sekarang yang di sini mulai berkembang dari 7 ekor menjadi 24 dan yang di kelompok lain itu 5 ekor sekarang menjadi 12. Untuk lele kan air dari hasil buangan limbah lele itu bagus untuk perkebunan khususnya sayur. Dari kotoran hewan kembali ke tanah untuk kesuburan alami gitu. Keberdayaan perempuan bermula dari dapur dan halaman sendiri. Berbekal keyakinan ini, kelompok wanita Tani Sri Rejeki mengajak perempuan Desa Beringin untuk mengelola persemaian dan membangun dapur hidup. CCD memberikan penyuluhan-penyuluhan untuk mengolah bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang tujuannya supaya para perempuan itu punya peran aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dari halaman, buah dan sayur pun berpindah ke dapur, menjelma kudapan sedap yang siap dibawa pulang sebagai buah tangan. Aktivitas KWT Sri Rejeki Desa Beringin, yang pertama kegiatan persemaian membuat bibit, kedua penanaman ke anggota kelompok, yang kemudian yang ketiga pengolahan. Pengolahan itu ada olahan makanan ringan dan minuman. Potensi pariwisata Desa Beringin terasa semakin genap dengan berkembangnya kelompok batik. Spesialisasi kelompok kami awalnya hanya batik tulis. Kemudian tahun 2018 ada pendampingan dari CCD. Kita mendapatkan pendampingan untuk pembuatan batik cap. Tahun 2019-2020 ini kita mendapatkan pendampingan lagi untuk pembuatan batik ekoprint. Pendampingan itu mulai dari awal pengenalan batiknya sampai pemasaran kita mendapatkan pendampingan dari CCD. Selain membatik, CCD mengajak para anggota kelompok batik untuk berbuat lebih jauh, yaitu mengembangkan usaha hidroponik. Selanjutnya setelah kami tinggal, setelah tidak dibiayai oleh pemerintah,
secara berkelanjutan akan dilanjutkan oleh masyarakat itu sendiri tanpa tergantung dari anggaran pemerintah maupun anggaran proyek CCD sendiri. Jadi saya berharap masyarakat tidak melakukan pemburuan liar dan penambangan liar terhadap sumber daya alam di Kabupaten Malang. Jadi proyek ini bukan memberi janji uang, tapi proyek ini memberi stimulasi agar sumber-sumber pendanaan multisektor, sumber-sumber pendanaan yang memungkinkan itu betul-betul bisa termobilisasi. Nah, terus kemudian bisa menjadi semacam referensi baku dan establis dan mantap untuk formulasi program yang betul-betul kontinu. Makanya kalau ini betul-betul terwujud, ini menjadi semacam eksis strategi jika proyek selesai. Proyek CCD sudah melakukan banyak hal kepada masyarakat, terutama untuk memberikan hibah kecil kepada kelompok masyarakat yang dibina. Ada 20 kelompok masyarakat di Site Coordination Unit Lampung dan ada 7 kelompok masyarakat binaan di Site Coordination Unit Jawa Timur. Kami sudah melakukan peningkatan kapasitas untuk kelompok-kelompok tersebut, pendampingan dan juga bimbingan teknis serta keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dan juga pemulihan ekosistem di masing-masing desa. Menjaga alam adalah kerja bersama yang tak bisa digayuh sendirian. Komitmen multisektor barangkali hanyalah jawaban awal dari guliran proses panjang tata kelola berbasis lanskap. CCCD adalah mitra yang keberadaannya berbatas waktu. Selebihnya, semua kembali kepada kita. Membumikan konvensi global, menghidupkan ekonomi lokal,